Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Saibah rahimakumullah. Nusaibah binti Ka'ab al-Ansariyah adalah seorang sahabat wanita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang agung dan pemberani dalam berperang. Ia kerap dipanggil dengan nama Ummu Imarah dan dijuluki sang perisai Rasulullah. Nusaibah binti Ka'ab merupakan keturunan Bani Najjar, sebuah suku di Madinah. Ia lahir dari pasangan Ka'ab bin Amr dan Rabab binti Abdullah bin Habib, serta memiliki dua saudara, yaitu Abdullah bin Ka'ab dan Abu Layla Abdurrahman bin Ka'ab. Nusaibah juga dikenal sebagai Ummu Umarah yang menikah dengan Zaid bin Asim dan memiliki dua anak, Abdullah dan Habib. Bersama keluarganya, Nusaibah mendukung dakwah Rasulullah dan aktif di garis terdepan dalam berbagai peperangan. Namun suaminya gugur di Perang Badar. Setelah itu, Nusaibah menikah dengan Ghaziyah bin Amr dan dikaruniai dua anak, Tamim dan Khawlah. Meski sibuk mengurus keluarga, Nusaibah tetap ikut serta dalam berperang. Salah satu kisah kepahlawanan Nusaibah binti Ka'ab yang paling dikenal sepanjang sejarah ialah ketika ia bergabung menjadi pasukan dalam Perang Uhud. Mengutip dari buku Nukilan Tarikh karya Hasan Zain Mahmud, Nusaibah binti Ka'ab ikut serta dalam Perang Uhud bersama suaminya, Ghaziyah bin Amr. Awalnya, ia hanya bertugas untuk menyiapkan kebutuhan logistik dan medis bersama para wanita lainnya. Ia ikut membantu memasok air minum kepada para prajurit muslim dan mengobati mereka yang terluka. Ketika kaum muslimin dilanda kekacauan karena para pemanah di atas bukit melanggar perintah Rasulullah, nyawa beliau berada dalam bahaya. Melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menangkis berbagai serangan musuh sendirian, Nusaibah segera mempersenjatai dirinya dan bergabung dengan pasukan lain untuk membentuk pertahanan melindungi Rasulullah. Dikisahkan dalam buku Setitik Cahaya di Samudra Kehidupan karya Nurdin Hidayat, Nusaibah binti Ka'ab berperang melawan musuh Islam dalam Perang Uhud dengan sangat mengagumkan. Ia menggunakan ikat pinggang pada perutnya hingga menderita luka-luka di sekujur tubuhnya. Dalam suatu riwayat disebutkan, Nusaibah berperang penuh dengan keberanian hingga ia tidak menghiraukan keadaan dirinya sendiri ketika membela Rasulullah. Sekurangnya ada sekitar 12 luka di tubuh Nusaibah dengan luka di bagian leher yang paling parah. Namun hebatnya, Nusaibah tidak pernah mengeluh, mengadu, ataupun bersedih sedikit pun atas segala luka yang ia rasakan. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat Nusaibah terluka, beliau bersabda, "Wahai Abdullah, putra Nusaibah, balutlah luka ibumu. Ya Allah, jadikanlah Nusaibah dan anaknya sebagai sahabatku di dalam surga." Mendengar doa Rasulullah tersebut, Nusaibah tidak lagi menghiraukan segala luka yang ada di tubuhnya dan terus berperang membela Islam. Melansir dari buku 100 Muslim paling berpengaruh dan terhebat sepanjang sejarah karya Teguh Pramono, Nusaibah binti Ka'ab pernah bercerita tentang kejadian Perang Uhud. "Aku melihat orang-orang yang sudah menjauhi Rasulullah hingga tinggal sekelompok kecil yang tidak sampai 10 orang. Aku, kedua anakku, dan suamiku berada di depan beliau untuk melindunginya. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam
melihatku tidak memiliki perisai. Di sisi lain, beliau melihat ada seorang laki-laki yang merunduk sambil membawa perisai. Lalu beliau berkata, "Berikanlah perisaimu kepada yang sedang berperang." Lantas laki-laki itu melemparkan perisainya kepadaku. Aku pun menangkapnya dan menggunakannya untuk melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kala itu, pasukan berkuda dari pihak musuh menyerang kami. Seandainya mereka berjalan kaki sebagaimana kami, insya Allah kami dapat mengalahkan mereka dengan mudah. Tatkala ada seorang laki-laki berkuda mendekat dan memukulku, aku menangkisnya dengan perisaiku, dan ia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika ia hendak merunduk untuk memukulkan pedangnya kepadaku, aku pukul urat kaki kudanya hingga jatuh terguling. Melihat hal itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berseru, "Wahai putra Ummu Imarah, bantulah ibumu, bantulah ibumu." Kemudian putraku membantuku untuk mengalahkan musuh hingga aku berhasil membunuhnya. Abdullah bin Zaid, salah satu putra Ummu Imarah, berkata, "Saat itu aku terluka cukup parah dan darah tidak berhenti mengalir. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, 'Balutlah lukamu.'" Saat itu Ummu Imarah sedang menghadapi musuh. Namun mendengar suara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ibuku menghampiriku dengan membawa pembalut dari ikat pinggangnya. Lantas dibalutlah lukaku, sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri menyaksikan kami. Ibu berkata kepadaku, "Bangkitlah bersamaku dan terjanglah musuh." Hal itu membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Siapakah yang mampu berbuat sebagaimana yang engkau lakukan ini, wahai Ummu Imarah?" Kemudian datanglah orang yang tadi melukaiku. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Inilah yang memukul anakmu, wahai Ummu Imarah." Ibu pun mendatangi orang tersebut dan langsung memukul betisnya hingga tersungkur. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum melihat yang dilakukan oleh Ummu Imarah hingga terlihat gigi gerahamnya. Beliau berkata, "Engkau telah menghukumnya, wahai Ummu Imarah." Ada beberapa kabilah yang murtad dari Islam di bawah pimpinan Musailamah Al-Kadzab. Khalifah Abu Bakar kemudian mengambil keputusan untuk memerangi orang-orang tersebut. Saat itu juga, bersegeralah Nusaybah mendatangi Abu Bakar dan meminta izin untuk bergabung bersama pasukan lainnya. Dalam perang tersebut, Nusaybah mendapatkan ujian yang berat. Putranya yang bernama Habib tertawan oleh Musailamah Al-Kadzab dan disiksa dengan memotong anggota tubuhnya sampai mati syahid. Pada perang Yamamah, Nusaybah dan putranya Abdullah juga ikut memerangi Musailamah hingga tewas di tangan mereka berdua. Beberapa tahun usai perang Yamamah, Nusaybah dinyatakan wafat. Itulah sepenggal kisah Nusaybah binti Ka'ab yang pernah terlibat sebagai pasukan perang wanita dan dijuluki sang perisai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga umat muslim dan muslimah dapat memetik hikmah dari perjuangan beliau dalam berjihad membela Islam di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat Saibah rahimakumullah, kisah Ummu Jamil tentu bukan kisah yang asing lagi di telinga kita. Dia adalah bibi dari Rasulullah yang punya segalanya. Kecantikan, kekayaan, dan kekuasaan dia miliki. Tapi sangat disayangkan, semua itu menjadi sia-sia karena ia terjebak dalam kebencian yang mendalam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia justru masuk dalam daftar salah satu penghuni neraka. Nama asli Ummu Jamil adalah Arwa binti Harb, tapi orang-orang lebih sering memanggilnya dengan panggilan Ummu Jamil. Kenapa dia dipanggil dengan Ummu Jamil atau ibu yang cantik?
Itu karena Ummu Jamil ini punya wajah yang sangat cantik. Matanya indah, bulu matanya lentik, dan proporsi wajahnya sempurna. Tapi sayangnya, hatinya tak seindah wajahnya. Sejak kecil, Ummu Jamil sudah dikenal sebagai anak yang ambisius, sombong, dan juga arogan. Karakternya ini terbentuk karena ayahnya yang bernama Harith bin Umayyah adalah salah satu tokoh besar dan pemimpin yang disegani di kota Mekah di kala itu. Karena lahir dari keluarga terpandang dan punya status sosial yang tinggi, Ummu Jamil pun tumbuh sebagai anak yang sangat angkuh. Dia selalu merasa kalau dia adalah orang yang paling segalanya. Dia merasa paling hebat, paling benar, dan yang paling layak untuk dihormati. Salah satu sifat yang paling menonjol dari Ummu Jamil adalah lidahnya yang tajam. Jika dia tidak menyukai seseorang, maka dia pasti akan menjelekkan orang tersebut sampai hatinya puas. Ummu Jamil menikah dengan Abdul Uzza bin Abdul Muthalib saat usianya masih muda. Nama Abdul Uzza mungkin masih asing di telinga kita. Abdul Uzza adalah salah satu paman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau yang lebih kita kenal dengan julukan Abu Lahab. Dialah paman yang terus-menerus menyakiti Rasulullah setelah beliau diangkat menjadi Rasul. Abu Lahab bukanlah orang sembarangan. Dia adalah salah satu pria terkaya dan yang paling berpengaruh di kota Mekah. Sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, hubungan Ummu Jamil dengan Nabi Muhammad baik-baik saja. Bahkan saking akrab hubungan keluarga mereka, Ummu Jamil sampai menikahkan dua putranya, Utaibah dan Utbah bin Abu Lahab, dengan dua putri Rasulullah yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Tapi begitu Rasulullah menerima wahyu dan mulai berdakwah secara terang-terangan, semuanya menjadi berubah. Ummu Jamil yang dulunya baik langsung berubah menjadi sosok yang antagonis. Bagi Ummu Jamil, masalah yang sebenarnya bukanlah soal kebenaran. Ummu Jamil tidak peduli apakah ajaran yang dibawa oleh Nabi benar atau tidak. Yang dia pikirkan hanya memegang kendali dan kekuasaan. Karena Ummu Jamil khawatir jika Islam mulai menyebar di kota Mekah, tatanan kekuasaan Quraisy pasti akan goyang. Posisinya akan terancam. Itulah sebabnya dia menjadi salah satu wanita pertama yang menentang dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat Rasulullah mulai berdakwah secara terang-terangan, beliau mengundang semua kerabatnya untuk makan bersama. Setelah makan, Rasulullah pun mulai menyampaikan maksud dari undangan beliau. Dengan suara yang tenang dan penuh keyakinan, beliau mengajak keluarganya untuk meninggalkan berhala dan mulai menyembah Allah. Mendengar apa yang disampaikan Rasulullah, Abu Lahab yang sudah terhasut pujukan istrinya langsung marah besar. Dia berteriak, kemudian menuduh Nabi membawa ajaran sesat yang dapat memecah belahkan umat. Setelah menghasut suaminya untuk menolak ajakan Rasulullah, Ummu Jamil pun mulai menyebarkan fitnah tentang Rasulullah. Dia mulai memfitnah Nabi di tempat-tempat ramai. Muhammad itu orang gila. Dia hanya membuat kacau keluarga kita, teriaknya dengan penuh emosi. Selain memfitnah Rasulullah, Ummu Jamil juga menyerang keluarga beliau. Sayyidah Khadijah, istri Rasulullah, adalah salah satu wanita yang langsung merasakan dampak dari kejahatan Ummu Jamil. Sayyidah Khadijah ini bukanlah wanita sembarangan. Beliau adalah salah satu wanita yang paling dihormati di kota Mekah. Beliau adalah pendukung utama Rasulullah dalam menyebarkan dakwahnya. Hal inilah yang membuat Ummu Jamil sangat membenci Sayyidah Khadijah.
Maka dia pun mulai mengolok-olok Sayyidah Khadijah dan mengajak para wanita Mekah untuk memusuhi Sayyidah Khadijah. Ummu Jamil akan mengucilkan siapapun wanita yang berani menemui Sayyidah Khadijah. Para wanita Mekah yang mendengar ancaman itu pun sebagian mulai merasa takut dan memilih untuk menjauhi Sayyidah Khadijah. Tapi Sayyidah Khadijah tidak terguncang sedikit pun. Beliau tetap sabar menghadapi semua fitnah yang menimpanya. Karena baginya, pria yang sedang ia dukung jauh lebih agung dari semua hinaan yang dilontarkan oleh Ummu Jamil. Tapi Ummu Jamil tentu tidak berhenti begitu saja. Dia bahkan menghalalkan segala cara untuk menyakiti Rasulullah. Dia meletakkan duri-duri tajam di jalan-jalan yang biasa dilewati Rasulullah. Bahkan dia memprovokasi masyarakat Mekah untuk memboikot perdagangan dan kehidupan sosial dengan kaum muslimin. Dan yang lebih parahnya lagi, Ummu Jamil sampai menyuruh kedua putranya, Utabah dan Utbah, untuk menceraikan istri mereka, Ruqayyah dan Ummu Kulsum, agar keduanya menjadi janda. Kenapa Ummu Jamil melakukan ini? Karena di mata orang Quraisy kala itu, jika ada anak perempuan yang menjadi janda karena diceraikan oleh suaminya, itu adalah aib yang luar biasa besar. Maka Ummu Jamil sengaja melakukan ini agar Rasulullah merasa terhina di hadapan orang-orang Mekah. Tapi ternyata apa yang dilakukan oleh Ummu Jamil justru berbuah manis terhadap kedua putri Rasulullah. Ruqayyah yang baru saja diceraikan oleh suaminya langsung dinikahi oleh sahabat mulia Utsman bin Affan. Dan setelah Ruqayyah wafat, Utsman bin Affan juga menikahi Ummu Kulsum, sehingga Utsman bin Affan dijuluki dengan Dzunurain atau pemilik dua cahaya karena menikahi kedua putri Rasulullah itu. Ketika surah Al-Lahab turun menegaskan bahwa Abu Lahab dan Ummu Jamil akan masuk neraka, Ummu Jamil merasa sangat terhina. Saking marahnya, Ummu Jamil langsung ambil batu besar, lalu pergi ke Ka'bah dan ingin melemparkan batu itu ke kepala Rasulullah. Tetapi ketika dia sampai di dekat Ka'bah, Allah menutup matanya sehingga dia tidak bisa melihat Rasulullah. Ketika itu, Rasulullah sedang duduk bersama Abu Bakar. Maka Ummu Jamil pun bertanya kepada Abu Bakar, "Hai Abu Bakar, mana sahabatmu itu? Berani-beraninya dia menghinaku. Akan aku lemparkan batu ini ke kepalanya." Abu Bakar yang mendengar pertanyaan itu langsung bingung. Dengan spontan Abu Bakar menjawab, "Rasulullah ada di sampingku. Apakah engkau tidak melihatnya?" Mendengar jawaban Abu Bakar, Ummu Jamil semakin panas. "Jangan kau menghinaku, Abu Bakar. Aku tidak buta. Mataku masih bisa melihat dengan jelas." Setelah berkeliling mencari, Ummu Jamil tetap tidak berhasil menemukan Rasulullah. Akhirnya, Ummu Jamil pergi dengan rasa malu dan kebingungan. Allah melindungi Rasulnya dari kejahatan Ummu Jamil. Setelah Ummu Jamil pergi, kemudian Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau melihatnya dan ia melihat engkau?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Ia tidak melihatku karena Allah telah menutupi pandangannya sehingga tidak bisa memandangku." Ummu Jamil dan suaminya Abu Lahab terus melakukan segala cara untuk menghancurkan Rasulullah. Tapi semua itu sia-sia. Semua yang mereka lakukan tidak menghalangi penyebaran Islam. Agama Islam terus berkembang. Sedangkan Ummu Jamil dan Abu Lahab semakin hari semakin terpuruk. Firman Allah dalam surah Al-Lahab perlahan mulai menjadi kenyataan. Abu Lahab, suami Ummu Jamil yang dulu begitu gagah dan begitu dihormati, kini hanya bisa terbaring di tempat tidurnya. Dia terkena penyakit kulit yang begitu mengerikan. Saking ngerinya, sampai-sampai tak ada seorang pun yang berani mendekatinya. Bahkan keluarga terdekatnya dan orang-orang Quraisy sendiri mulai meninggalkannya. Ummu Jamil
yang dulu setia mendukung suaminya saat menindas kaum muslimin. Begitu ajal Abu Lahab mulai mendekat, ia meninggalkannya. Bahkan setelah Abu Lahab meninggal, jasadnya dibiarkan terbengkalai begitu saja. Tak ada yang mau menguburkan jasadnya, hingga akhirnya beberapa orang dibayar untuk mengangkat tubuh Abu Lahab. Namun orang-orang yang dibayar ini tidak mau mengangkat tubuh Abu Lahab dengan tangannya. Mereka malah mendorong tubuhnya dengan tongkat-tongkat panjang. Lalu mereka lemparkan tubuh Abu Lahab ke dalam sebuah lubang, dan lubang itu mereka tutup dengan batu yang mereka lempar dari jarak jauh. Setelah kematian Abu Lahab, Ummu Jamil mulai ditinggal oleh para pengikutnya. Wanita yang dulu begitu kuat dan arogan kini menjadi lemah dan tak berdaya. Bahkan orang-orang Mekah mulai berbisik-bisik tentang dirinya. Mereka mengatakan bahwa surah Al-Lahab telah menjadi kenyataan. Azab Allah benar-benar telah menimpa Ummu Jamil dan suaminya. Dalam riwayat disampaikan bahwa kematian Ummu Jamil juga tidak kalah mengenaskan dari kematian suaminya. Ada pendapat yang mengatakan jika Ummu Jamil ini mati karena terhimpit batu besar. Dan dalam riwayat lainnya juga disebutkan bahwa Ummu Jamil tewas karena tercekik tali yang melilit lehernya, yang biasa ia gunakan untuk mengikat semak berduri. Al-Quran menyebut bahwa istri Abu Lahab sebagai perempuan pembawa kayu bakar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Lahab ayat 4 yang artinya, dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar. Sebagian ulama tafsir mengatakan, istilah pembawa kayu bakar diisyaratkan sebagai semak berduri yang diangkut dari hutan dan disebar di jalan yang hendak dilalui Rasulullah. Tetapi, sebagian ulama mengartikan kayu bakar sebagai umpatan atau fitnah. Ibnu Katsir dalam kitabnya menjelaskan bahwa Ummu Jamil nantinya akan melemparkan kayu bakar kepada suaminya agar api yang membakarnya kian membesar. Namun dimaknai Mujahid dan Urwah bahwa yang dimaksud adalah api neraka. Semoga dari kisah ini kita mendapatkan pembelajaran dan dapat memperkokoh iman kita serta menambah cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.